Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang kelima. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 35. Mengasihi seperti Kristus. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah awal dari laporan Yohanes tentang pengajaran terakhir Yesus yang agung pada perjamuan terakhir tentang masa depan gerejanya dan para pengikutnya. Dan perkataan Yesus Sang Penginjil telah menyusun sebuah wacana besar tentang Yesus, tentang kewajiban, tugas, dan bahaya yang akan menimpa para pengikutnya setelah kematian dan kebangkitannya sendiri. Mungkin ada versi-versi yang sedikit berbeda dari wacana ini, yang disampaikan dari mulut ke mulut. Kesan pengulangan yang samar-samar muncul karena Sang Penginjil meletakkan 3 versi satu demi satu. Saat kita mendekati kelahiran gereja pada hari Pentakosta, kita perlu mendengarkan bagaimana Yesus membayangkan komunitasnya. Bacaan ini memberikan hal-hal yang penting. Di kepala komunitas Kristen berdiri anak manusia yang dimuliakan, yang di dalamnya Allah dimuliakan. Namun ini bukanlah sosok yang jauh, karena ia akan hadir di antara para pengikutnya. Dan bagaimana? Dalam kasih yang ditunjukkan para pengikutnya satu sama lain. Oleh karena itu kita teringat pada legenda tentang Santo Yohanes yang sudah tua, yang didorong dengan kursi roda ke gereja di Efesus. Ketika ditanya tentang pesan Yesus, yang akan ia katakan hanyalah, "Anak-anakku, kasihilah satu sama lain." Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, pengkhianatan Yudas merupakan alasan bagi kemuliaan Kristus. Memang kegagalan orang sering bahkan menunjukkan dimensi yang lebih menggembirakan bagi yang lain. Demikian kegagalan Yudas lebih menampakkan keagungan rencana Allah yang tidak gagal karena kegagalan manusia. Tetapi mengapa justru pengkhianatan Yudas disebutkan? Mungkin karena gereja mengalami pengkhianatan dari banyak segi dalam perjalanan sejarahnya. Memang kesengsaraan dan pengejaran yang dialami gereja tidak menggagalkan usahanya, bahkan lebih menampakkan bagaimana usaha itu perlu dan bahkan bernilai jika diperjuangkan. Tanpa Yudas tidak ada pengkhianatan, tidak ada salib, tetapi juga tidak ada kebangkitan dan kemuliaan Yesus. Ini yang tidak real, tetapi demikian kiranya yang mau dikatakan oleh penginjil Yohanes. Ibu bapa, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Yesus Kristus yang memulai hidup kesengsaraannya, ternyata dibuka arah baru bagi gereja. Sebentar lagi maka dunia baru terbentang, dimulai dengan kebangkitannya. Ini merupakan arah baru itu, masa depan yang baru bersama Yesus yang bangkit. Dalam masa baru itu, pegangan yang harus dipertahankan ialah cinta kasih. Cinta kasih yang baru, seperti diperjuangkan oleh Kristus, seperti dinyatakan di dalam kehidupannya hingga titik darah terakhir.
cinta inilah yang harus menandai hidup para murid-Nya. Kasih yang diwujudkan oleh para pengikut Kristus itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Dengan mengasihi sesama, para pengikut Yesus menyatakan kasih Yesus kepada semua orang. Mereka pun akan mengalami bagaimana Yesus juga mengasihi mereka lewat tangan para pengikut-Nya. Dengan cara demikian, Tuhan dimuliakan. Amin.